Menggunakan sihir untuk melunasi hutang, apakah dia mencoba mengutuk pengutangnya sampai mati atau membuat surat utang palsu? Aku mungkin tidak memiliki solusi untuk masalah ini, tapi aku bisa menghabisimu, pikir Klein yang mencoba mengulik motif Pak Tua Neil. Segala macam pikiran muncul di benak Klein saat dia menatap Neil tua dengan aneh. Ia mempertimbangkan dengan serius kemungkinan untuk menelepon polisi atau tidak, untuk memberitahu Nighthawk. Neil tua meliriknya dan berkata dengan kesal, aku bisa melihat ketidaktahuan, kebodohan, dan ketidakpercayaan yang lemah dan tidak tahu malu di matamu. Bukankah Dun sudah memberitahukan pepatah Mystery Prayers, lakukan apa yang kau inginkan tetapi jangan sampai membahayakan. Meskipun pepatah ini berasal dari organisasi rahasia dan jahat, Moses Ascetic Order, para Beyonders yang memilih jalan Moses Ascetic Order telah membuktikan bahwa pepatah ini benar, melalui pengalaman mereka sendiri. Selama seseorang benar-benar mematuhinya dan menunjukkan rasa takut dan hormat yang dibutuhkan, risiko kehilangan kendali akan diminimalkan. Hal yang sebaliknya juga telah terbukti. Kecurigaanmu terhadapku adalah penghinaan terhadap Mystery Prayers. Maaf. Klein tidak ragu-ragu untuk meminta maaf. Ia memang lupa bahwa Dun Smith pernah menyebutkan pepatah itu. Neil tua tidak benar-benar marah. Dalam sekejap mata, dia tertawa kecil. Sayang sekali. Sangat sedikit Beyonder yang memilih menjadi Sir. Tidak ada pepatah atau prinsip khusus yang bisa membantumu. Tapi aku punya buku harian Kaisar Rosel. Ya, mematuhi prinsip dengan ketat memiliki sedikit kesan berakting. Klein tiba-tiba terpikir olehnya sambil mengangguk-angguk seolah-olah sedang berpikir keras. Neil tua tidak melanjutkan. Dia memindahkan vas dan barang-barang lainnya dari meja bundar dan meletakkannya di sudut. Segera setelah itu, dia mengeluarkan lilin merah tua dan hitam dari peti perak. Dia menjelaskan, jika orang biasa mencoba sihir ritualistik, mereka harus mengikuti hasil dari astromantika atau membaca buku panduan yang sesuai. Mereka harus memilih tanggal dan waktu yang sesuai. Misalnya, hari yang mewakili Dewi, yaitu periode ketika dia menguasai bulan. Tapi bagi kami para Beyonders, terutama para Beyonders yang ahli di bidang ini, tidak perlu melakukan hal tersebut. Persepsi spiritual kami yang tajam dan proyeksi astral yang kuat adalah kuncinya. Tentu saja, jika kamu tidak yakin dengan sihir ritual yang kamu coba, yang terbaik adalah memilih tanggal dan waktu yang sesuai. Itu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ah, benar, ini didasarkan pada sebuah premis. Ingatlah baik-baik untuk mematuhi peraturannya. Neil tua meletakkan dua lilin dan berbalik ke samping dan menatap Klein, berkata dengan sangat serius, para Beyonder frekuensi rendah tidak cukup kuat. Hampir semua sihir ritualistik yang dapat mereka lakukan adalah mencari kekuatan dan bantuan dari luar. Oleh karena itu, kamu hanya dapat mempertimbangkan dewa-dewi ortodoks seperti Dewi atau Lord of Storm. Sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk mencoba berkomunikasi dengan keberadaan yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Bahkan jika orang percaya pada mereka, atau hal-hal yang dijanjikan sangat menggoda. Percayalah, jangan mengambil risiko. Selama kamu mencoba sekali, kamu akan terjun ke lereng yang licin ke dalam jurang tanpa bisa kembali. Usaha atau perlawanan apapun hanya akan memperlambatnya tanpa bisa mengubah lintasannya. Akan ku ingat, Klein berkata dengan suara yang dalam. Namun, dia merasa sedikit takut. Ritual peningkatan keberuntunganku rupanya mencari kekuatan dari keberadaan yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Lebih jauh lagi, aku telah mendapatkan kekuatan yang mampu menarik orang ke dalam kabut yang bahkan seorang Beyonder senior seperti Hangman menganggapnya luar biasa. Yah, setidaknya aku pikir dia adalah seorang Beyonder senior. Untungnya, aku belum menjadi gila atau memiliki tanda-tanda kehilangan kendali. Sambil mengkhawatirkan hal ini, dia secara proaktif mengubah topik pembicaraan. Jadi, Nighthawk harus mencari bantuan dari Dewi. Tidak ada yang akan menghentikanmu jika kau berdoa pada Lord of Storm. Namun, kami tidak dapat mengetahui dari sihir ritual kami apakah dia membalas dengan niat jahat atau tidak. Hasilnya akan berubah dengan cara yang tak terduga. Neil tua berhasil membuat Klein melepaskan ide tersebut dengan cara bercanda. Tidak ada yang disebut terbaik, yang ada hanya perlu. Setelah nasihatnya, Neil tua mengambil lilin merah tua dan berkata, dengan menggunakan lilin yang terbuat dari bunga bulan dan kayu cendana merah tua, ini akan mewakili identitas Dewi sebagai Lady of Crimson dalam sihir ritual. Dia menunjuk ke lilin hitam dan berkata, lilin yang terbuat dari vanili malam dan bunga tidur mewakili malam. Saat dia berbicara, dia meletakkan lilin hitam di ujung kiri atas meja bundar, sementara lilin merah diletakkan di ujung kanan atas. Mengapa kita melambangkan Dewi hanya dengan dua lilin? Dia juga adalah ibu dari penyembunyian.
permaisuri kemalangan dan kengerian, dan nyonya ketenangan dan keheningan. Neil tua terkekeh. Itu benar. Ini adalah sesuatu yang aku harap kau tanyakan. Sebelum kemunduran mereka, Moses Ascetic Order memiliki hubungan yang sangat baik dengan gereja. Keyakinan dan hasil ritual sihir mereka sangat mempengaruhi kami. Mereka percaya bahwa semua benda memiliki angka. Setiap angka memiliki spiritualitas dan dalam sihir ritualistik, angka 0 mewakili hal yang tidak diketahui atau kekacauan. Ini melambangkan keadaan alam semesta sebelum lahir. Angka 1 melambangkan sebuah permulaan, sang pencipta pertama. Angka 2 melambangkan dunia dan berbagai dewa yang dihasilkan dari tubuhnya. Angka 3 melambangkan kontak antara dewa-dewi dan benda-benda material untuk menciptakan segala sesuatu. Di sini, menggunakan 2 lilin melambangkan dewi, sedangkan lilin ketiga mewakilkan dirimu. 2 lilin yang mana, dan 2 simbol yang mana, yang harus dimiliki tergantung pada efek yang diinginkan dari sihir ritualistik. 3 melahirkan semua hal berasal dari 3, Klein tidak bisa tidak mengingat beberapa hal dari kehidupan sebelumnya. Melihat Klein mendengarkan dengan penuh perhatian, Pak Tua Neil mengambil lilin ketiga dan berkata, ini adalah lilin yang melambangkan diriku. Ini adalah lilin yang sangat biasa yang hanya ditambahkan sedikit min. Perhatikan bahwa tanaman seperti mawar, lemon, min, bunga bulan, vanili malam, dan bunga tidur sangat dicintai dan disayangi oleh Dewi. Dilihat dari sudut pandang lain, ketiga lilin tersebut mewakili tubuh, spiritualitas, dan keilahian setiap orang. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Pak Tua Neil meletakkan lilin ketiga di tengah meja bundar. Dia kemudian mengeluarkan sebotol ramuan, minyak esensi bulan purnama, sebuah kuali besar yang diukir dengan lambang suci kegelapan, sebuah pisau perak dengan pola-pola yang indah, secangkir air, dan sepiring garam kasar. Bagi para Beyonder yang tidak pandai dalam sihir ritual, ada kebutuhan akan lonceng, bola kristal, cangkir perak, dupa, atau benda-benda pelengkap lainnya. Namun, Misteri Prayers dan Sir tidak membutuhkannya. Artefak-artefak ini sudah cukup. Neil tua meletakkan perkamen kulit kambing palsu dengan IOU tepat di bawah kuali dan menggunakan pena bulu khusus untuk menahan salah satu sudutnya. Dia menoleh ke Klein dan berkata, sihir ritualistik membutuhkan lingkungan spiritual yang bersih di mana kamu tidak akan terganggu. Dan itu mengharuskan kita untuk menciptakannya. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama masuk ke dalam kogitasi. Fokuskan pikiranmu dan dengan benda-benda pelengkap, keluarkan kekuatan kita, dan bangunlah lingkungan itu di sekitar kita. Sebagai contoh, rumah Rai Biber telah diberikan serbuk malam suci, sementara aku akan menggunakan ritual belati perak. Sepanjang seluruh proses, kita harus mengikuti hasil yang kita inginkan untuk memastikan simbolisme dan mantra yang sesuai. Mantra paling baik diucapkan dalam bahasa Hermes karena Hermes kuno berasal dari alam. Bahasa ini mirip dengan bahasa naga kuno dan bahasa elf kuno. Efeknya sangat nyata, tanpa perlindungan dan penyamaran yang memadai, hal itu dengan mudah dapat membahayakan pengucapnya. Inilah juga alasan mengapa bahasa ini telah dimodifikasi. Namun, hasilnya tetap efektif. Baiklah, aku harus fokus pada sihir ritual. Aku tidak akan menjelaskannya lebih jauh lagi. Perhatikan dengan melihat dan mendengarkannya. Ingatlah setiap masalah dan tanyakan padaku ketika semuanya selesai. Baiklah, Klein mundur 2 langkah dan mengarahkan pandangannya pada Neil tua. Mata Neil tua dengan cepat menjadi gelap saat angin tak terlihat di sekelilingnya berputar. Dia terdiam sejenak, bergerak dari kiri ke kanan, lalu ke atas dan ke bawah, menggunakan jiwanya untuk menimbulkan gesekan dan secara berurutan menyalakan ketiga lilin. Setelah itu, dia mengambil pisau perak dan menusukkannya ke garam kasar. Kemudian, dia mengucapkan mantra dalam bahasa Hermes. Aku menyucikanmu, pisau perak murni. Aku membersihkan dan menyucikanmu, mengizinkanmu untuk melayaniku dalam ritual ini. Atas nama Dewi Evernight, Dewi Merah Tua, kamu telah disucikan. Setelah suku kata yang singkat namun kuat, Neil tua menghunus pisau perak dan memasukkannya ke dalam secangkir air jernih. Kemudian, dia mengangkatnya dan menunjuk ke ruang di luar meja bundar. Dia mengarahkan ujung pisau ke pinggiran dan melangkah maju, mengitari meja bundar. Setiap langkah yang diambilnya membuat Klein merasakan energi yang tidak terlihat keluar dari pisau perak tersebut. Energi itu dipenuhi dengan spiritualitas saat terhubung dengan udara, membentuk dinding yang sepenuhnya tertutup. Setelah berjalan 1 putaran, altar itu benar-benar terisolasi dari sekelilingnya. Neil tua berdiri di depan meja bundar dan meletakkan pisau peraknya. Dia mengambil botol minyak esensi bulan purnama dan meneteskan 3 tetes pada lilin hitam, merah tua, dan lilin biasa. Siis, kabut tipis mengepul dan segala sesuatu tampak terselubung dalam misteri.
Neil tua meletakkan botol kaca dan memandangi perkamen kulit kambing palsu itu dalam diam selama 2 menit. Kemudian, dia mengambil pena dan menggambar sebuah tanda yang dia kendalikan, sebuah kotak yang membingkai semua isinya, yang menandakan bahwa dia memegang kendali atas utang tersebut. Setelah itu, dia menggambar salib lainnya, yang menunjukkan bahwa utang tersebut telah dibatalkan. Setelah mencapai langkah ini, dia mengambil perkamen dengan satu tangan dan menepuk-nepuk labelnya dengan tangan yang lain untuk mengaktifkan Spirit Vision-nya. Energi lain yang tak terlihat dan penuh semangat bermekaran saat Neil tua membisikkan sebuah mantra. Saya berdoa untuk kekuatan malam yang gelap. Saya berdoa untuk kekuatan merah tua. Saya berdoa untuk kasih karunia Dewi. Tolong berikan saya dana untuk membayar hutang ini. Vanili malam, ramuan milik bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Bunga bulan, ramuan milik bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Klein benar-benar terperangah mendengarkan dari samping. Segala macam pikiran muncul dalam dirinya. Mantra seperti itu bisa berhasil? Meskipun itu dibacakan dari tulisan Hermes, bukankah cara ini terlalu sederhana dan standar? Bukankah sang dewi akan marah dan malah melipat gandakan hutangnya menjadi beberapa kali lipat? Pada saat itu, cahaya lilin tiba-tiba menyala. Setelah Neil tua menyelesaikan mantranya, dia memejamkan mata selama 2 menit. Dia mengambil minyak esensi bulan purnama dan meneteskan 1 tetes ke masing-masing dari 3 lilin. Segera setelah itu, dia mengambil perkamen dan menariknya mendekati lilin yang melambangkan dirinya. Ketika lilin itu menyala, dia segera melemparkannya ke dalam kuali. Neil tua memejamkan matanya lagi saat dia sepertinya merasakan IOU tersebut terbakar. Dia membuka matanya setelah beberapa saat dan melihat ke arah lambang suci hitam di kuali. Perkamen itu sudah terbakar habis. Praise the Lady. Neil tua menepuk dadanya di 4 titik, membentuk susunan bulan merah. Kemudian, dia memadamkan lilin-lilin itu dengan urutan yang berlawanan saat dia menyalakannya. Setelah menyelesaikan semuanya, dia menggunakan pisau perak untuk merobek dinding tak terlihat di sekelilingnya. Angin besar segera berhembus saat Neil tua menghela napas lega. Sudah selesai. Itu saja, Klein bertanya dengan bingung. Apakah IOU telah diselesaikan? Bagaimana? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, itu akan diselesaikan dengan cara yang masuk akal, kata Neil tua yang tersenyum sambil mengangkat tangannya. Ini, Klein tidak yakin ekspresi atau kata-kata apa yang harus digunakan sebagai tanggapan. Bukankah ini sedikit tidak bisa diandalkan? Kang Admin bingung apakah harus memasukkan kutipan ini atau tidak. Ini adalah pepatah Daoisme. Dao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, 3 melahirkan segala sesuatu.